Setiap negara di dunia memiliki karakteristik pendidikan multikultural yang berbeda-beda, sesuai dengan sejarah, unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki, dan visi dalam memandang tentang multikultural. Berikut ini karakteristik pendidikan multikultural di beberapa negara. Pendidikan di Amerika Serikat pada mulanya hanya dibatasi pada migran berkulit putih sejak didirikan sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636. Barulah pada tahun 1934 dikeluarkan Undang-Undang Indian Reservation Reorganization Act di daerah reservasi suku Indian. Tujuan pendidikannya adalah proses Amerikanisasi. Kemudian, pendidikan multikultural di Amerika Serikat mulai mencuat kembali sekitar tahun 1960-an lewat sebuah gerakan reformasi yang ditujukan pada perubahan pendidikan yang selama ini melakukan tindak diskriminasi terhadap masyarakat minoritas, yaitu masyarakat yang berada di luar white male Protestant Anglo-Saxon. Gerakan pendidikan multikultural itu adalah gerakan untuk mereformasi lembaga-lembaga pendidikan agar memberikan peluang yang sama kepada setiap orang tanpa melihat asal-usul etnis, budaya, dan jenis kelamin, untuk sama-sama memperoleh pengetahuan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan untuk bisa berfungsi secara efektif dalam negara dan bangsa dan masyarakat dunia yang beragam etnis dan budaya. Terdapat 4 jenis dan fase perkembangan pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Pertama, pendidikan yang bersifat segregasi, yang memberi hak berbeda antara kulit putih dan kulit berwarna, terutama terhadap kualitas pendidikan. Kedua, pendidikan menurut konsep salad bowl, di mana masing-masing kelompok etnis berdiri sendiri, mereka hidup bersama-sama sepanjang yang satu tidak mengganggu kelompok yang lain. Ketiga, konsep melting pot. Di dalam konsep ini, masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri menyadari adanya perbedaan antara sesamanya. Namun, dengan menyadari adanya perbedaan-perbedaan tersebut, mereka dapat membina hidup bersama. Keempat, pendidikan multikultural melahirkan suatu pedagogik baru serta pandangan baru mengenai praktik pendidikan yang memberikan kesempatan serta penghargaan yang sama terhadap semua anak, tanpa membedakan asal-usul serta agamanya. Studi tentang pengaruh budaya dan kehidupan manusia menjadi sangat signifikan. Studi kultural membahas secara luas dan kritis mengenai arti budaya dalam kehidupan manusia. Kanada dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah kultur penduduknya paling banyak di dunia. Selain penduduk asli Kanada, menetap pula pendatang dari Eropa, yaitu dari Prancis dan Inggris. Keadaan di Kanada ini sangat terbuka, saling menghormati dan damai untuk para imigran dan pendatang lainnya. Pada tahun 1971, pemerintah federal Kanada meluncurkan kebijakan mengenai multikulturalisme di Kanada. Kebijakan ini membuat semua orang di Kanada dipaksa untuk menerima perbedaan dan mengajak seluruh imigran untuk ikut berpartisipasi dalam hidup yang setara dan bermasyarakat di Kanada. Pada tahun 1972, didirikanlah Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, integrasi sosial, dan hubungan positif antar ras. Upaya tersebut melahirkan Canadian Multiculturalism Act pada tahun 1988 yang isinya antara lain 1. Alokasi dana untuk memajukan hubungan harmonis antar ras. 2. Memperluas saling pengertian kebudayaan yang berbeda. 3. Memelihara budaya dan bahasa asli. 4. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. 5. Pengembangan kebijakan multikultural di semua kantor pemerintah federal. Kanada merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan legal terhadap multikulturalisme. Sekalipun kebijakan multikultural merupakan kebijakan federal, namun masing-masing negara bagian melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan multikultural dimasukkan dalam bentuk yang berbeda-beda di dalam program sekolah dan penataran guru. Kurikulum dikaji ulang untuk dilihat hal-hal yang mengandung stereotip dan prasangka antar etnis. Seiring dengan pengaruh globalisasi, perpindahan penduduk dalam skala global semakin banyak. Di Jepang, sekitar 2% jumlah populasinya terdiri dari orang asing.
Dengan melihat permasalahan yang semakin kompleks diakibatkan banyaknya masyarakat asing yang bermukim di Jepang, pendidikan multikultural merupakan solusi untuk menjawab permasalahan ini. Universitas Kajian Asing Tokyo mendirikan Biro Bantuan Masyarakat Multikultural dan Multibahasa pada tahun 2004. Dengan berbekal kuliah yang diperoleh di bangku kuliah, masyarakat bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan lembaga terkait membantu masyarakat asing memahami akan pendidikan multikultural. Saya, Yulianti Ratnadewi, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, untuk mata kuliah Pendidikan Multikultural.